Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rini Oktaviani Putri dengan NIM C1CMO 264. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Wirni Eka Putra. Nah, adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama mengenai pengertian pajak pertambahan nilai, yang kedua ada objek dan subjek pajak pertambahan nilai, yang ketiga ada ketentuan tarif pajak pertambahan nilai, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai dasar pengenaan pajak dan tata cara menghitung pajak pertambahan nilai. Oke, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pajak pertambahan nilai. Jadi, PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa. Nah, dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Nah, pajak pertambahan nilai ini terdiri dari dua jenis, yaitu PPN masukan dan PPN keluaran, di mana PPN masukan itu merupakan pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak atau PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP. Nah, sedangkan PPN keluaran itu merupakan pajak yang dikenakan saat pengusaha kena pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai objek dan subjek pajak pertambahan nilai. Di mana di sini objek pajak pertambahan nilai itu ada 6. Yang pertama ada penyerahan jasa dan barang kena pajak di dalam daerah pabean. Nah, kemudian ada impor barang kena pajak, ada pemanfaatan jasa dan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan ada ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak, ada ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, dan ada yang terakhir ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Nah, sedangkan untuk subjek pajak pertambahan nilai itu sendiri ada 4. Yang pertama ada pengusaha, di mana itu adalah orang pribadi atau badan yang menghasilkan, mengimpor, mengekspor, dan melakukan usaha perdagangan. Kemudian ada pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu adalah pengusaha yang mengekspor barang kena pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian yang ketiga ada pengusaha kecil, yaitu pengusaha yang dalam 1 tahun buku telah melakukan penyerahan. Kemudian yang terakhir itu ada hubungan istimewa, yaitu hubungan yang terjadi karena penyertaan, penguasaan manajemen, dan hubungan kekeluargaan. Nah, masuk ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai ketentuan tarif pajak pertambahan nilai. Di mana di sini dalam RUU-HPP nomor 7 tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR, tarif PPN itu resmi naik menjadi 11% dan 12%. Di mana tarif PPN sebelumnya itu hanya mencapai 10% saja. Nah, kenaikan tarif ini akan berlaku pada tahun 2022. Di mana upaya penarikan tarif PPN ini adalah bagian dari revisi Undang-Undang Perpajakan yang tercantum dalam RUU HPP. Nah, nilai pajak ini diputuskan naik secara bertahap, yaitu mulai dari 11% dan 12%. Sedangkan untuk rentang maksimal pemungutan pajak PPN ini berdasarkan Undang-Undang PPN adalah sebesar 15%. Nah, terkait pemberlakuan dan implementasi tarif baru ini masih harus diatur dalam perundang-undangan. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir atau yang keempat, yaitu mengenai dasar pengenaan PPN dan tata cara menghitung pajak pertambahan nilai. Di mana di sini dasar pengenaan PPN itu ada 5, yaitu yang pertama ada harga jual, yaitu nilai atau biaya yang diminta atau yang harus diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak dan ini tidak termasuk PPN. Yang kedua ada nilai ekspor, yaitu nilai yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Kemudian yang ketiga itu ada penggantian, yaitu nilai atau biaya yang diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP atau jasa kena pajak, dan ini tidak termasuk PPN. Kemudian ada nilai impor, yaitu nilai yang menjadi dasar penghitungan bea masuk
yang ditambah dengan pungutan lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada nilai lain, yaitu nilai yang ditambah sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, sedangkan untuk perhitungannya sendiri, yaitu yang pertama ada perhitungan PPN keluaran atau pajak keluaran, di mana di sini dicontohkan Pak Klik merupakan pengusaha berstatus pengusaha kena pajak atau PKP di bidang usaha penjualan layar monitor, di mana ia menjual layar monitor sebanyak 50 unit pada periode pajak terkini. Dengan harga satuannya itu kurang lebih 4.500.000. Nah, lalu berapa sih besar pajak pertambahan nilai keluaran yang harus ditanggung oleh Pak Klik dalam transaksi tersebut? Jadi, diketahui harga satuan layar monitornya itu ada 4.500.000. Nah, jumlah layar monitor yang terjual yaitu 50 unit. Jadi, untuk mencari total penjualannya itu, 50 unit dikalikan dengan harga satuan layar monitor yaitu 4.500.000. Didapatkanlah hasil 225 juta. Nah, untuk besar PPN yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 10% dari jumlah transaksi atau dari jumlah total penjualannya. Jadi untuk mencari besaran PPN keluaran yang harus ditanggung Pak Klik, itu cukup mengalihkan tarif pajaknya yaitu 10% dikalikan dengan total penjualannya yaitu 225 juta. Sehingga didapatkanlah hasil 22.500.000. Kemudian yang kedua ada perhitungan PPN masukan atau pajak masukan. Di sini dicontohkan Pak Jack merupakan pengusaha kena pajak atau PKP yang telah melakukan beberapa transaksi yang terhitung dari Maret hingga Mei 2021. Dan rinciannya itu yaitu sebagai berikut, di mana pada Maret 2021 atas penyerahan barang kena pajak itu PPN keluarannya dikenakan 50 juta. Nah, sedangkan PPN masukannya itu adalah sebesar 35 juta. Nah, maka pada bulan Maret tersebut, Pak Jack memiliki selisih sebesar 15 juta. Dan selisih tersebut merupakan PPN kurang bayar, karena nilai PPN keluarannya itu lebih besar dari PPN masukannya. Sedangkan pada bulan April 2021, itu PPN keluaran yang tercatat adalah sebesar 60 juta. Sedangkan PPN masukannya adalah sebesar 72 juta. Maka periode April, Pak Jack memiliki selisih sebesar 12 juta, yang mana itu berstatus sebagai lebih bayar karena nilai PPN keluarannya itu lebih kecil dari PPN masukannya. Sedangkan untuk periode Mei 2021, PPN keluarannya itu adalah sebesar 57 juta. Dan untuk PPN masukan yang tercatat adalah sebesar 42 juta. Sehingga terjadi selisih sebesar 12 juta. Dan itu statusnya kurang bayar karena PPN keluarannya itu lebih besar daripada PPN masukan. Nah, jadi total PPN kurang bayar yang dimiliki oleh Pak Jack adalah 12 juta yang dimana itu didapatkan pada bulan Mei dan ditambah dengan PPN kurang bayar pada bulan Maret yaitu 15 juta. Sehingga total PPN kurang bayarnya itu yaitu 27 juta. Untuk PPN lebih bayarnya sendiri itu adalah 12 juta, yaitu didapatkan pada bulan April. Nah, sehingga PPN yang menjadi tanggungannya itu yaitu 27 juta PPN kurang bayar dikurangkan dengan PPN lebih bayar, sehingga didapatkanlah 15 juta. Nah, nilai ini akan menjadi PPN masa bulan Mei yang dimiliki Pak Jack dan harus dilunasi dalam periode waktu yang telah ditentukan. Nah, baiklah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.